matahari terbenam berwarna ungu. Kamu pasti pernah melihatnya setidaknya sekali dalam hidupmu. Biasanya, ini bukan sesuatu yang buruk dan ada hubungannya dengan cara cahaya merambat. Cahaya yang dihasilkan matahari berwarna putih. Ketika melewati sebuah prisma, kamu akan melihat gelombang cahaya dengan warna yang berbeda, dari merah dan oranye hingga biru, hijau, dan nila. Cahaya biasanya merambat dalam garis lurus kalau nggak ada penghalang. Gelombang cahaya yang lebih pendek, termasuk warna biru dan ungu, akan lebih mudah tersebar ketika bertemu dengan penghalang, seperti molekul dan aerosol di atmosfer. Karena matahari berada rendah di cakrawala saat terbenam dan terbit, cahayanya harus melewati lebih banyak molekul yang menyebarkan cahaya ungu dan biru. Warna yang ditangkap oleh matamu adalah kuning, oranye, dan merah. Tapi dengan kondisi yang tepat, kamu bisa melihat langit ungu yang indah loh. Kadang-kadang langit ungu muncul karena alasan yang jauh lebih menakutkan. Bisa disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, atau badai debu. Konsentrasi uap di udara meningkat dan cahaya menyebar lebih banyak dari biasanya. Debu, matahari yang terbenam, dan tutupan awan yang rendah semuanya berkontribusi pada peristiwa alami ini. Langit berubah jingga dan merah saat senja kalau cahaya masih cukup. Kemudian memancarkan warna merah muda yang bercampur dengan langit biru gelap di atasnya. Ingat nggak apa yang terjadi kalau kamu mencampurkan warna merah muda dan biru? Ya, kamu akan mendapatkan warna ungu. Gak semua badai membuat langit menjadi ungu. Mencoba untuk memprediksi apakah badai itu akan terjadi sama seperti mencoba meramalkan pelangi. Namun, orang-orang melaporkan beberapa badai besar yang membuat langit berubah menjadi ungu. Langit hijau mungkin terlihat spektakuler seperti langit ungu, tapi sebenarnya langit hijau juga menandakan bahaya. Warna ini biasanya menandakan badai petir, badai es, atau tornado sedang terjadi di sekitarmu. Warna yang unik ini adalah hasil dari sinar matahari berwarna kuning yang bercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Kamu sedang menikmati hari yang cerah di tepi laut dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambutmu. Ketika tiba-tiba kamu melihat air mulai surut dari pantai dengan kecepatan tinggi. Ini tanda untuk mulai berlari secepat dan sejauh mungkin dari pantai. Kemungkinan besar tsunami akan datang. Reaksi yang cepat akan memaksimalkan peluang selamat. Kalau kamu melihat permukaan air laut naik tapi nggak terlalu ekstrim, itu bisa menjadi tanda lain dari tsunami yang mendekat. Hal ini terjadi pada 40% kasus. Dan air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya biasanya menyusul dalam waktu sekitar 10 menit. Hal lain tentang tsunami nih, tsunami sering datang dengan suara yang keras. Orang-orang menggambarkannya sebagai guntur, suara lokomotif, helikopter, atau ledakan keras. Kamu lihat nggak alur air berombak di pantai? Sebaiknya jauhi ya. Mungkin ada arus balik di bawah permukaan yang bisa sangat berbahaya. Terkadang, ombak menghantam pantai dengan cara yang aneh yang membentuk arus balik ini. Kamu mungkin melihat gelombang yang aneh atau area dengan warna yang berbeda dari air lainnya. Potongan rumput laut acak yang bergerak ke segala arah adalah tanda peringatan lain arus balik. Kalau terjebak dalam arus balik, cobalah untuk tetap mengapung, tapi jangan melawan arus. Kamu hanya akan membuang energi yang berharga. Berteriaklah minta tolong dan cobalah mengapung di sepanjang pantai. Begitu keluar dari arus, berenanglah secara diagonal ke pantai. Lain kali kalau melihat awan berbentuk kerucut di langit, ingat, ini adalah saat yang tepat untuk mulai mencari tempat berlindung. Kalau awan tetap seperti itu, badai besar akan datang. Namun kalau awan itu mulai berputar-putar, itu berarti awan tersebut akan berubah menjadi tornado. Kalau ada lebah di dekatmu, mereka bisa menyelamatkanmu dari masalah besar suatu hari nanti. Lebah-lebah kecil yang bekerja keras ini menjadi lebih aktif dari biasanya ketika merasa ada badai yang akan datang. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak nektar lebih cepat sebelum badai menghantam. Dan setelah selesai, mereka akan selalu kembali ke sarang 10 hingga 15 menit sebelum hujan lebat. Bahkan ketika nggak ada tanda-tanda yang jelas hujan akan datang. Rahasianya ada pada bulu-bulu super sensitif di bagian belakang yang bisa menangkap elektrostatik dari awan badai. Selama berabad-abad, orang-orang menyadari hewan-hewan bertingkah aneh beberapa hari sebelum peristiwa seismik besar. Anjing nggak bisa berhenti menggonggong, sapi berhenti mengeluarkan susu, dan kodok, tikus, dan ular meninggalkan sarang mereka.
Sepertinya hewan bisa merasakan gelombang kejut awal yang lebih kecil yang bahkan gak disadari oleh manusia. Ilmuwan mencoba mencari penjelasan yang tepat untuk hal ini dan melakukan berbagai tes dan eksperimen tanpa henti. Sejauh ini, mereka masih berusaha menjelaskan misteri ini. Kamu mencium bau ozon di udara nggak? Ketika badai petir terjadi, bau paling khas dan menyengat yang bisa dicium adalah bau ozon. Muatan listrik petir membebaskannya dari tempat yang lebih tinggi. Bau hujan lainnya yang lebih enak adalah petrikor. Air hujan membangunkan molekul-molekul pada tanaman, pohon, beton, dan aspal. Aromanya menyebar ke semua tempat. Kamu bahkan bisa merasakan bau itu di mulutmu. Semua ion positif di udara yang dilepaskan oleh petir akan bercampur dengan ozon dan air liurmu. Dan begitulah kamu merasakan logam yang pahit. Ketika petir akan menyambar, kamu mungkin mendengar suara berderak, berdengung, atau bergetar yang aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatnya. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat. Lalu, kamu merasakan bulu kudukmu berdiri. Itu adalah panggilan yang jelas untuk bertindak, dan tindakan itu adalah lari menyelamatkan diri. Muatan positif mengalir melalui tubuhmu, mencoba meraih bagian badai yang bermuatan negatif. Percaya deh, kamu gak ingin muatan-muatan ini bertemu. Kalau kamu nggak melihat tempat berlindung yang bisa dijangkau dengan cepat, cobalah untuk membuat dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitarmu. Tinggalkan payungmu dan jauhi pagar kawat, pipa besi, rel kereta api, dan benda-benda logam lainnya. Dan jangan berbaring di tanah. Kemungkinan besar tanah itu basah, yang artinya konduktor listrik yang bagus. Kalau kamu tiba-tiba melihat ada celah-celah di aspal di samping rumahmu, bisa jadi itu adalah tanda peringatan lubang runtuhan. Periksalah bagian dalam rumah, apakah pintunya mulai macet? Atau mungkin ada celah di tempat pertemuan dinding dan langit-langit? Lemari dan laci dapur yang gak rata, lantai yang miring, tangga yang mulai miring, air yang bocor setiap kali hujan, dan molding yang bergeser. Semuanya merupakan tanda-tanda lubang runtuhan akan segera terbuka. Untuk mengetahui apakah itu benar-benar lubang runtuhan dan seberapa berbahayanya, kamu harus berkonsultasi dengan perusahaan konstruksi. Kalau kamu menemukan lubang runtuhan yang sudah ada di sana, kamu harus menjauhinya. Buat pagar atau ikat tali agar nggak terlalu berbahaya bagi orang lain. Kamu akan butuh bantuan profesional untuk memperbaikinya. Beberapa gunung berapi berteriak ketika akan meletus. Gempa bumi kecil yang sering terjadi sebelumnya menghasilkan dengungan. Sebagian besar nggak terdengar oleh telinga manusia, tapi kadang-kadang mencapai frekuensi yang memungkinkanmu mendengarnya sebagai suara gemuruh atau desisan aneh yang berasal dari tanah. Suara ini dikenal sebagai getaran harmonik. Pada beberapa gunung berapi, ini adalah suara gelembung magma yang bergetar ketika melewati celah-celah di kerak bumi. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Kalau ilmuwan berhasil memahami apa yang sebenarnya menyebabkan jeritan gunung berapi ini, mereka akan bisa membuat sistem peringatan dini terbatas untuk meletusan gunung berapi. Cahaya gempa bumi termasuk fenomena alam yang paling misterius. Fenomena ini bisa muncul sebelum, selama, atau setelah gempa bumi. Cahayanya biasanya berwarna biru atau putih dan cuma berlangsung sekejap, tapi kadang bisa sampai 10 menit. Sulit meneliti fenomena ini karena bisa terjadi di jarak yang berbeda-beda dari pusat gempa. Kita tahu fenomena ini hanya terjadi selama gempa dahsyat yang berskala 5 atau lebih. Ilmuwan yakin ini mungkin disebabkan oleh pelepasan oksigen terionisasi yang terjadi saat bebatuan tertentu pecah. Fenomena aneh berikut ini tidak terjadi secara spontan, tapi bukan berarti tidak menakjubkan. Kamu harus pergi ke La Macarena, Kolombia untuk menyaksikannya. Namanya pelangi cair atau sungai 5 warna. Di sini kamu bisa lihat sungai berubah warna dari merah, kuning, hijau, dan ungu, tergantung kondisi cahaya dan airnya. Pemandangan luar biasa ini disebabkan oleh tumbuhan air yang sangat berbakat. Tumbuhan ini menempel pada bebatuan di sungai dan bikin air jadi berwarna kemerahan. Airnya juga sangat jernih, tanpa ada banyak partikel yang mengambang, menjadikan warna merahnya tampak lebih jelas. Kalau ke sini, kamu juga akan bertemu beragam fauna yang bergelantung di sekitaran sungai itu. Kamu bisa lihat makau merah dan monyet howler di sini. Setiap musim gugur dan musim semi, fenomena alam menakjubkan terjadi di wilayah Laut Wadden di Eropa Utara.
Sekitar 1,5 juta burung gagak terbang di titik yang sama untuk tidur di rerumputan tinggi malam itu. Namun sebelum malam tiba, burung-burung itu mungkin disasar oleh burung predator lapar. Pemandangan ini disebut Black Sun atau matahari hitam yang melibatkan ribuan hingga jutaan burung yang terbang membentuk suatu formasi. Alasan burung terbang dalam formasi ini adalah supaya lebih sulit bagi predator untuk mengejar dan menangkap mereka. Suara vulkanis atau disebut juga akustik vulkanis bisa terjadi sebelum letusan gunung berapi. Ini terjadi karena magma yang tertekan di rongga gunung, letupan udara, dan sistem air panas di dekat permukaan gunung berapi. Saat magma naik, gas bertambah dan memecahkan permukaan gunung. Magma yang mengandung banyak gas itu membuat suara seperti alat musik pipa yang dikenal sebagai tremor vulkanis. Suaranya bisa berbeda-beda, seperti konser alam. Tremor vulkanis adalah tanda bahwa gunung akan meletus. Jadi sebaiknya cari perlindungan jika kamu mendengar sesuatu yang tidak biasa di dekat situs gunung berapi. Salah satu fenomena surreal yang bisa kamu rasakan di bumi adalah di dekat bukit pasir. Kalau kamu berada di puncak bukit pasir, kamu mungkin beruntung kalau bisa mendengar salah satu hal teraneh ini, pasir yang bernyanyi. Kenyataannya, para ilmuwan belum sepenuhnya memahami kenapa fenomena ini terjadi. Suatu teori mengklaim pasir mungkin mengeluarkan bunyi ini saat menuruni bukit karena gesekan antara butir-butirannya. Tapi bagaimana kamu tahu kalau yang kamu dengar itu pasir bernyanyi? Suaranya mirip kayak suara pesawat terbang dari kejauhan. Salah satu tempat di bumi di mana pasir mengeluarkan suara keras yang bisa didengar turis adalah di Guru Namib, Afrika, atau di Barking Sands, Hawaii. Untuk melihat air terjun emas yang langka, kamu harus pergi ke Taman Nasional Yosemite, tepatnya di air terjun Horsetail. Kamu harus merencanakan perjalananmu jauh-jauh hari untuk memastikan kamu tiba saat musim dingin atau awal musim semi. Ini satu-satunya periode saat kamu bisa menyaksikan pemandangan indah itu. Oke, aku jelasin ya. Bukan emas beneran kok yang terjun dari atas gunung. Sebenarnya ini ilusi optik. Saat senja, sinar matahari menyinari air terjun itu dengan cara yang sangat unik. Sampai-sampai air terjun itu kelihatan kayak air lava atau emas. Di sebuah taman nasional California yang bernama Death Valley, ada batu-batu yang bisa bergerak sendiri dan membuat jejak di belakangnya. Ilmuwan mengira pergerakan ini mungkin dibuat oleh burung roadrunner, tapi burung itu terlalu kecil untuk menggerakkan batu. Mereka juga mengira mungkin ini karena angin, tapi batu juga terlalu berat kalau digerakkan angin. Ilmuwan sudah meneliti bebatuan itu selama bertahun-tahun, tapi sampai tahun 2014 mereka tidak pernah benar-benar melihat bebatuan itu bergerak. Mereka hanya tahu kalau bebatuan itu berpindah tempat. Dengan bantuan fotografi time-lapse, mereka menemukan bahwa pergerakan itu disebabkan oleh hujan, perubahan suhu yang cepat, dan sedikit angin. Saat hujan, air kadang membeku dan batu terjebak di dalam es. Begitu suhu naik, es mulai meleleh dan bergerak perlahan sambil membawa batu itu. Jejak yang tertinggal jadi memadat karena panas matahari. Lembaran es yang menggerakkan batu itu sangat tipis dan dengan cepat menguap. Inilah kenapa ilmuwan sulit memahami fenomena itu. Kamu pernah dengar istilah badai kotor? Bersiaplah, karena aku akan bawa kamu ikut perjalanan gokil ke dunia petir vulkanik. Bukan, ini bukan teknik ngedance baru kok, tapi keren juga tuh. Ini nama kerennya petir dan guruh yang terjadi selama letusan gunung berapi. Saat badai biasa terjadi, partikel positif dan negatif bertubrukan dan menyebabkan petir besar. Dan bunyi gemuruh yang kamu dengar itu cuma guruh. Tapi saat gunung berapi mulai bergemuruh, sebagian partikel debu jadi bermuatan listrik dan saling bertabrakan. Ini menyebabkan pelepasan listrik, seolah ada kilat yang berasal dari gunung berapi. Dengan semua debu, asap, dan gas yang berterbangan, pemandangan juga udah kayak di film-film sci-fi. Karena itu, fenomena ini juga kadang disebut badai kotor. Wow, kamu lihat cahaya besar yang mengarah ke langit itu? Itu disebut pilar cahaya dan tenang. Ini bukan trik sulap, cuma kristal es yang lagi main-main sama kita.
Saat di luar dingin, kristal es yang melayang dekat tanah ini memantulkan cahaya dari cahaya yang tidak terselubung, lalu menciptakan kolom-kolom cahaya yang kelihatannya kayak datang dari luar angkasa. Tapi ini cuma kristal es yang lagi pamer kemampuan pantulannya aja kok. Dan kalau kamu pikir pilar cahaya alami itu keren, coba lihat yang buatannya. Ini bisa lebih tinggi karena cahaya dari lampu jalanan itu nggak sama. Kristal es masih bisa memantulkan cahaya meski agak miring. Bayangkan, cahaya itu datang dari lampu jalanan di dekatmu. Jadi, kalau kamu lihat pilar cahaya, jangan malah lari ya, nikmati aja pemandangannya. Kalau kamu lihat bentuk kayak gelembung aneh ini di langit, kamu pasti beruntung. Ini disebut awan mamatus, dan ini jarang-jarang terjadi. Kebanyakan awan terbentuk saat udara naik, bikin tampilannya kayak kapas besar. Tapi awan mamatus terbentuk saat udara turun, bikin tampilannya kayak terbalik. Udara di atas dan di bawah awan seperti ini bikin semacam pergolakan, dan tiba-tiba partikel awan membentuk bulatan sempurna. Jangan lama-lama ngeliatin awan itu ya, karena seringnya awan ini pertanda kalau badai akan segera datang. Wah, ada apa ini? Kayaknya matahari lagi pakai topi pesta warna-warni yang terbuat dari pelangi di puncak Gunung Or di Jerman. Fenomena ini disebut halo matahari. Pepohonan yang berselimut salju ini kayaknya juga ikutan seru-seruan. Ini berkat kristal es di awan-awan yang tinggi. Kristal es senang sekali memantulkan dan membelokkan cahaya, jadi matahari kayak lagi ikut pesta nari lampu lava halo. Dan yap, ini juga berarti cuaca buruk akan terjadi. Tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa foto-foto kok. Tapi jangan lama-lama juga ya. Wah, pemandangannya syahdu banget. Sembari makan angin, kamu dan temanmu memandangi langit. Ada apa nih? Nggak biasa-biasanya deh. Sang mentari dikelilingi berkas cincin mirip pelangi. Lihat tuh, temanmu yang dari tadi mainan ponsel langsung mendongakkan kepalanya. Jangan lihat langsung. Udah, stop ya, katanya. Lagi ada halo matahari tuh, buruan ngumpet. Kamu nggak punya payung segede gaban sebagai pelindungmu kan? Halo matahari akan muncul beberapa saat sebelum badai salju atau hujan badai menerjang. Fenomena alam ini terbentuk oleh gumpalan awan yang berasal dari miliaran kristal es pada ketinggian 6 km. Cahaya matahari yang melewatinya kemudian dihamburkan dan dibiaskan seperti pada proses terbentuknya pelangi. Ingat baik-baik ya, jangan melihat halo matahari dengan mata telanjang. Penampilannya memang bisa menggoda iman sih, karena jarang-jarang kan ada fenomena alam secantik ini. Tapi sinar ultravioletnya sangat membahayakan karena bisa mengoyak jaringan retinamu. Akibatnya bisa sangat fatal. Pakai aja kacamata Cheng Demu itu, dijamin deh semuanya bakal aman terkendali. Biasanya, halo matahari berlangsung selama 40 menit. Gumpalan awan serupa juga kadang mengitari bulan, menghiasi langit malam dengan cincinnya yang mencekam. Semesta telah menampakkan pertandanya dalam berbagai rupa. Kalau kamu mengamati banyak pohon berbentuk huruf J, kemungkinan di situ akan ada tanah longsor. Tanah di bawahnya terus bergerak sehingga pepohonannya bisa tumbuh dengan cara uniknya sendiri. Kalau kamu kebetulan ada di dekat situ, segera menjauh dan cari tanah datar. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu punya kekuatan super. Kamu sudah ada di pinggir pantai, hamparan pasir putih bermandikan terik mentari. Lalu tiba-tiba air lautnya menyusut dan langsung menjauhi garis pantai. Beragam karang, ikan kecil dan hewan laut lain bisa terlihat dengan jelas. Kalau mendeteksi tanda-tanda ini, segera saja menjauh. Kemungkinan besar tsunami sudah sangat dekat. Peristiwa ini disebabkan oleh gempa bumi di bawah air dan bisa menyapu daratan dengan kecepatan 800 km per jam. Meskipun tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik, sebaiknya kamu tetap waspada. Kalau kamu melihat deretan ombak kecil di dekat pantai, jauhi saja ya. Kemungkinan bahaya sedang mengintaimu karena di situ terdapat arus pecah. Ombak bisa menerpa pantai dengan cara yang nggak biasa sehingga memicu arus pecah. Kamu juga bisa mengamatinya saat ada celah aneh di sela-sela deburan ombak atau ketika rumput laut bergerak-gerak ke berbagai penjuru. Saat berada di situasi seperti itu, usahakan tetap mengapung dan jangan boroskan energimu dengan melawan arus. Sambil terus menepi, usahakan tetap mencari pertolongan. Nah, setelah berhasil keluar dari celah ini, kamu bisa berenang secara diagonal menuju pantai.
Pasti apes banget ya saat kamu lagi enak-enaknya piknik di laut, kok malah dihadang sama kawanan hiu? Jangan langsung panik, oke? Kemungkinan hiu ini nggak lagi memangsamu. Yang bikin ngenes justru kalau hewan ini sedang menghindar dari badai tropis besar. Hiu bisa mendeteksi fenomena ini, jadi saat alam mulai murka, kawanannya mulai berenang jauh di bawah permukaan laut. Terus kamu ngapain dong? Udahlah, jangan ikut berenang ke situ juga. Sebaiknya tetap hati-hati. Aturan ini sudah berlaku sejak zaman dulu. Amati gerak-gerik hewan. Serangga, tikus, dan ular akan keluar dari liangnya beberapa hari sebelum gempa dahsyat menerjang. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan mekanisme pendeteksian gempa bumi pada hewan-hewan ini. Kemungkinan sih karena hewan bisa merasakan getaran awal yang nggak bisa kita rasakan. Lalu, gimana ya kalau sekelompok hewan tiba-tiba berlarian ke arahmu? Kemungkinan sih kamu lagi jadi sasaran empuknya. Atau bisa juga karena ada kebakaran besar. Amfibi seperti katak, kodok, dan salamander akan mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah tanah, sedangkan hewan lain akan kabur terbirit-birit. Sebelum ikut-ikutan kabur, pastikan kamu melihat asapnya ya. Jangan sampai kamu jadi heboh sendiri padahal nggak ada apa-apa. Sebetulnya sih nggak cuma hewan aja, kita pun bisa loh mendeteksi tanda-tanda bahaya ini. Kalau bulu tubuhmu tiba-tiba meremang atau perhiasanmu mulai bergetar, segera cari perlindungan. Kemungkinan sambaran petir akan segera datang, dan kalau kamu belum juga bisa berlindung di luar ruangan, jangan berdiri di dekat bangunan tinggi, tiduran di tanah, berada di dekat air, berteduh di bawah satu pohon, berada di tempat terbuka. Serta jangan naik ke puncak gedung Empire State ya. Tempat ini tersambar petir sampai ratusan kali dalam setahun. Nah, apa kamu suka main ski? Emang seru banget kan bisa meliuk-liuk di atas salju? Waduh, kok tiba-tiba semuanya kelihatan putih? Salju bisa longsor dengan kecepatan sampai 130 km per jam. Selalu waspada dan amati setiap pertandanya. Mungkin saljunya terasa melompong saat kakimu menginjaknya. Ada retakannya nggak? Gimana dengan longsoran besar? Mulai bergerak ke arahmu ya? Wah, saatnya ambil angka 1000. Saat terjadi badai, kamu juga bisa melihat awan hijau cantik, hasil perpaduan dari cahaya biru dan merah pada matahari. Kalau kamu melihatnya, tetap jaga jarak ya, dan usahakan tetap berada di dalam ruangan. Awan petir yang menjulang tinggi ini biasanya muncul sebelum hujan es dan tornado. Jangan bengong aja, segera berlindung di parkiran bawah tanah atau basement, tapi jangan sampai salah tebak loh ya. Kita tahulah ya, gunung berapi memang berbahaya banget, tapi kalau danau di dekatnya gimana? Kenapa semuanya jadi berbahaya gini sih? Danau yang berada di dekat lokasi super panas seperti gunung berapi bisa diibaratkan seperti kaleng soda yang dikocok-kocok, tinggal nunggu waktu aja hingga akhirnya meletus. Magma yang ada di bawah tanah terus mendorong karbon dioksida ke dasar danau, kemudian gas ini terakumulasi. Hujan biasa pun bisa loh bikin danaunya berseru, duar, alias berdentum. Kita bisa menyelam, berenang, dan bersnorkeling ria di Laut Biru, tapi kondisi di laut sangat sulit diprediksi. Dua arus ombak yang saling bertemu bisa memicu krosi atau gelombang laut persegi. Meski dari jauh kelihatan menawan, ombak ini bisa mengancam keselamatan para perenang, peselancar, dan kapal laut. Arus kuat terus bergolak di bawah permukaannya. Semisal kamu lagi asik menyusuri pantai, ya cerita keren selalu berawal dari pantai kan? Tiba-tiba kamu melihat gua. Widih, keren banget. Buruan dong masuk ke situ biar tahu isinya. Mending jangan deh. Saat bulan purnama, kemungkinan kamu akan terjebak di situ. Fase bulan bisa mempengaruhi pasang air laut dan akibatnya permukaan gua akan terlihat lebih rendah. Kamu pun jadi lebih gampang untuk memasukinya, tapi mending jangan ambil risiko deh. Salah-salah kamu malah akan terjebak di situ selama satu purnama. Semoga yang ini nggak selama satu purnamanya Rangga dan Cinta di AADC ya. Wall cloud termasuk salah satu fenomena alam yang bisa bikin kita berdecak kagum sekaligus senam jantung. Wujudnya sangat misterius dan bikin penasaran. Memangnya seberapa sering sih kamu akan bisa melihat awan seunik ini? Tapi yang jelas, kamu harus segera menyingkir. Saat badai petir, wall cloud ini bertengger lebih rendah dari awan lain, diameternya bisa sampai 8 km. Kalau awannya mulai berpilin, gak akan ada yang tahu pasti kamu akan mendarat di mana. Pada tahun 2009 lalu, seorang pria asal Italia sedang duduk di dapur rumahnya.
tiba-tiba dia melihat cahaya berpendaran di langit. Dengan gercep, dia langsung membawa keluarganya ke tempat aman. Beberapa detik kemudian, gempa super dahsyat menerjang seluruh kawasan tersebut. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berpendaran ini sebenarnya jadi pertanda kalau gempa dahsyat akan segera datang. Cahaya misterius ini sebetulnya telah dideteksi banyak orang sejak lama, bahkan ada yang mengiranya sebagai tanda yang berasal dari luar angkasa. Awalnya, para ilmuwan gak terlalu menggubrisnya. Tapi setelah ada fotografi, bukti kemunculannya semakin banyak. Mereka langsung bisa menarik benang merahnya, dan saat cahaya ini muncul, tak lama kemudian, gempa bumi pun menerjang. Setelah menggali lebih dalam, akhirnya mereka bisa membuka catatan cahaya gempa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kobaran api kebiruan akan keluar dari tanah beberapa saat sebelum gempa. Serem juga ya. Laut lagi nih. Gimana dong? Nggak apa-apa lah ya. Jangan coba-coba nyemplung ke laut kalau airnya terlihat coklat kemerahan. Fenomena pasang merah ini disebabkan oleh alga beracun dan kamu bisa melihatnya di seluruh dunia. Alga beracun ini bisa muncul meskipun warna lautnya biasa-biasa aja. Kalau sampai alga ini menempel di tubuhmu, kesehatanmu bisa terganggu. Segera basuh tubuhmu pakai air bersih ya. Oh ya, kamu tahu nggak? Nama alga ini sebetulnya juga terinspirasi dari nama salah satu penyanyi legend loh. Kamu tahu siapa? Alga Risma. Peace, jangan serius-serius amat lah.